warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin, serta rezeki, anugerah rezeki yang tidak terkira dari dulu hingga kini. Khususnya pada kesempatan hari ini, kita bisa berjumpa kembali di dalam Hindrasyu Channel untuk belajar bagaimana menjadi seorang eksportir. Nah, ini Anda harus tetap semangat, istiqomah untuk tetap belajar agar impian Anda bisa terwujud dengan baik. Serta salam dan salawat kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kepada kita semua contoh suri tauladan yang terbaik dari beliau agar kita bisa menjalankan tata kehidupan yang lebih baik dan juga khususnya di dalam perdagangan. Karena beliau, Nabi besar Muhammad SAW, itu adalah seorang pedagang yang ulung dan eksportir yang handal. Nah, ini patut yang kita contoh. Nah, rekan-rekan pejuang ekspor di seluruh Indonesia, Anda UKM, UMKM, dan IKM, serta yang baru akan mulai berbisnis ekspor, ya. Jadi mereka Anda yang masih bekerja tetapi ingin berbisnis ekspor ataupun Anda sedang mulai bisnis ekspor, mari tetap semangat, ya. Anda punya peluang yang sama, Anda mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang eksportir, ya. Ekspor itu mudah, semua punya kesempatan, ya. Nah, ada beberapa hal yang sering kita sampaikan untuk memotivasi teman-teman, ya. Salah satunya adalah kepercayaan diri terhadap internal perusahaan. Nah, ini penting sekali, ya. Internal perusahaan Anda ini Anda harus yakin, karena ini adalah bentuk salah satu amalan yang kita laksanakan. Yang kemarin yang kita sampaikan ada 4 amalan yang harus Anda laksanakan. 1, ikhlas. Yang kedua adalah sungguh-sungguh. Yang ketiga, sabar. Yang keempat adalah yakin. Nah, bagaimana dengan internal perusahaan kita? Anda adalah seorang pebisnis, baru mulai bisnis, ya. Anda sudah berorientasi ekspor. Nah, Anda jangan ini baru mulai bisnis, atau juga mungkin masih berproduksi kecil, ya. Kemudian bisa jadi salah satu produk Anda, packing Anda masih kurang bagus, ya. Nah, ini kadang-kadang, packing kita nggak bagus, terus kita jadi nggak pede, ya. Ini barang kita handmade, ini kapasitas kita masih kecil, Anda sudah kendor. Nah, kalau Anda benar-benar serius, Anda tetap semangat untuk melakukan upaya-upaya di dalam kegiatan ekspor itu, ya. Export by doing. Seperti yang saya sampaikan dulu bahwa saya ekspor juga kecil-kecil. Bahkan saya tidak punya produk, ya. Saya kopi aja harus cari di supermarket. Nah, tetapi ini selain kita ikhlas kondisi ini, ya, bersungguh-sungguh. Nah, ini harus Anda lakukan. Jadi Anda tidak boleh berkecil hati. Misalkan packagingnya Anda plastik, ya, kapasitas Anda kecil, misalkan begitu, ya. Anda tidak perlu berkecil hati. Di luar itu sangat banyak. Ambillah semangat berpikir bahwa saya ekspor itu sama seperti jualan lokal. Nah, itu aja. Jadi Anda kalau di jualan lokal, Anda melakukan promosi, ekspor juga akan promosi. Nah, ya. Anda menggunakan produk di lokal, tawaran juga di produk. Karena segmentasi pasar kita itu luas, ya. Luas sekali, ya. Artinya apa? Ada customer yang suka barang-barang mewah, ada juga yang biasa, ya. Ada customer lihat packagingnya bagus, tertarik. Nah, ada yang packaging biasa, tertarik juga ada. Jadi segmentasi pasar luas. Harga juga begitu, ya. Harga itu ada contohnya sepatu, ada yang harga di bawah 100.000, ada juga harga di bawah 500.000. Di bawah 1 juta, bahkan di atas 1 juta juga banyak. Dan itu mempunyai pasar-pasar berbeda, ya. Di dunia kuliner, ya, di dunia kuliner mulai yang level atas sampai warteg punya pasar. Nah, ini yang harus Anda pegang, ya.
Anda harus tetap semangat dengan produk yang Anda punyai. Saya memulai ekspor kopi bubuk awal-awalnya itu juga apa? Packaging, kita beli packaging yang murah, kita seal pakai pedal seal, ya, stikernya saja itu saya print sendiri, saya promosikan, ya, ternyata ada yang beli. Nah di situ, jadi jangan khawatir kalau Anda dibeli retail ke luar negeri, ya, walaupun itu sebagai sampel, Anda sudah sebagai seorang eksportir. Nah bangga, ya, tulis di katalog Anda, ekspor ke negara ini, walaupun itu cuma 1 pieces, 1 kilo, 2 kilo, ya, Anda sudah melakukan ekspor. Ekspor itu definisinya adalah kegiatan mengeluarkan barang keluar wilayah pabean. Ya, tidak ada kata-kata quantity, nah, yaitu jumlah, tidak ada, ya, mengeluarkan barang. Berarti kalau Anda sudah pengirim barang ke luar negeri, itu Anda sudah ekspor. Ya. Nah, apa yang disebut sebagai eksportir adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor. Nah, ya, perusahaan Anda sudah jadi eksportir dan Anda juga seorang eksportir. Nah, ini tanam di dalam keyakinan Anda. Ini agar semangat. Kalau ditanya, langsung aja bilang, sudah pernah ekspor? Sudah. Kemana? Ke Malaysia, Singapura, Hong Kong. Udah gitu aja, ya. Jangan ditambah, masih kecil. Enggak usah, ya. Kadang-kadang mereka nggak tanya. Kalau tanya ya ngomong aja. Baru 1 kilo ya, Alhamdulillah. 2 pieces baju batik, Alhamdulillah. Kita sudah punya pasar di sana. Ya. Nah ini, ya. Ketemu calon buyer, ketemu teman-teman, jangan memperkecil usaha kita. Misalkan bilang, Anda produksi apa? Kita produksi keripik. Kita masih kecil, kapasitas kasih kecil gitu. Enggak usah, ya. Cukup saya produsen keripik. Keripik saya enak. Nah di situ Anda harus bangga ini, ya. Ini ikhlas, dan ikhlasnya sebagai rasa syukur bahwa kita itu apa? Menghargai effort kita. Nah, kita harus banggakan. Nah ini, ya. Jadi Anda nggak perlu berkecil hati. Kalau Anda ingin perbaiki, ya, Anda boleh, ya. Misalkan ketemu ahli desain packaging, Pak, saya mohon komentar, mohon review tentang packaging kita. Nah, beliau ini ahli packaging, tentu akan banyak melihat kelemahan-kelemahan Anda. Nah, dan ini Anda belajar. Jangan baper, ya, ketika, wah, packaging Anda ini tidak siap ekspor. Ini kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, karena belajar, Anda minta review, Anda belajar tentang desain, ya, Anda ikuti itu, ya, tapi nggak perlu berbaper. Nah, selesaikan packaging yang lama ini sampai habis. Nanti kalau ada mau terbit lagi atau membuat packaging lagi, baru Anda ikuti saran-saran itu, ya. Jangan merasa kendor saya. Nah, di situ, ya. Nah, karena apa? Yang mengulas packaging Anda ini mau seorang desainer. Terus aja kalau ditanya, Pak, bagaimana ke packaging saya? Saya bukan seorang desainer, yang penting sudah jual aja, udah ini aja. Packaging plastik, tempel stiker, oh ini lebih baik, saya punya dulu malah nggak gini. Anda go ahead aja, karena ada orang yang seneng isinya, packagingnya nggak seneng, ya. Otomatis diharapkan juga harganya murah. Kalau packaging plastik semua dikatakan jelek, tentu sampai sekarang tidak ada, ya, namanya kemasan plastik tuh. Toh kemasan plastik juga banyak dijual, ya kan? Artinya apa? Berarti ada konsumen-konsumen itu yang membutuhkan kemasan plastik dan lain sebagainya. Walaupun itu nanti juga terkait dengan karakter produknya juga. Nah, ini Anda harus semangat. Pak, produk saya kapasitasnya kecil, Pak. Berapa sebulan? 100 kilo. Anda mulai tawarkan itu, 100 kilo itu. Gitu? Ya, bisa jadi nanti Anda dapat retail, nggak ada masalah, ya. Kalau mampu Anda itu retail, terima sebagai keikhlasan Anda. Saya ikhlas, saya ingin dapatkan retail, nggak ada masalah, ya. Ingat, Allah itu menguji hambanya sesuai dengan kemampuannya, termasuk rezekinya, ya. Jadi Allah juga akan kasih rezeki Anda itu sesuai kemampuan Anda. Kalau Anda mampu berkapasitas cuma 100 kilo, kemudian dapat order, ya,
1 kontainer, ya toh, 2 kontainer, dijamin Anda pusing karena Anda tidak mampu. Nah, di sini ya, ini Anda harus tetap bersemangat ya, jual produk Anda. Yang kelemahan ini adalah kan Anda tidak pernah menjual di pasar internasional, ya. Anda bisa jadi belum tahu di mana saya jualan. Nah, ini kita bertahap ya, di mana tempat jualannya. Tapi ini saya bangun motivasi kepada Anda ya, untuk berjualan sesuai dengan kemampuan usaha Anda. Nah, ini ya. Nah, yang selanjutnya, ketika Anda sudah jualan kecil 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, ya seperti contoh saya dulu jualan kopi pertama kali ekspor itu 20 kilo. Ada order lagi 8 kilo. Ada yang ingin 2 kilo ya. Kemudian ada yang tertarik kopi bubuk kita ke Malaysia. Kirim 5 bungkus, repeat lagi 4 bungkus. Ke Singapura juga gitu. Kecil-kecil. Nah, ini kita sudah alhamdulillah bersyukur. Di website saya tulis ya. Ekspor Rusia, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, Korea. Nah, ini kita membangun performance corporate kita. Orang luar negeri kalau baca website kita, wah ini sudah berpengalaman ekspor ini. Nah, di situ ya. Jadi Anda jangan ragu-ragu, Anda jangan berkecil hati. Tetapi, ya ini yang penting, tetapi mari kita bangun juga kapasitas kekayaan kita. Kapasitas kita. Anda mulai berpikir, kalau Anda sudah jual retail kemana-mana, mulai berpikir, kalau seandainya nanti ada customer ataupun regular customer ini order 1 kontainer bagaimana? Nah ini namanya kita sudah mulai membangun kapasitas kekayaan kita. Bagaimana kalau nanti ada order yang di luar jangkauan kita? Nah ini kita berpikir, tetapi kita jangan sampai kebalik. Artinya tiba-tiba ada customer order, ini kita bingung ya. Waduh, kok ada order? Ini customer lama order 1 kontainer, waduh nggak siap. Nah, ini kita harus mempersiapkan dulu. Ya internal preparing ya. Jadi nanti kalau ada yang order 1 kontainer bagaimana ya? Nah, terkait dengan modal, terkait dengan kapasitas produksi. Nah, ini Anda mulai berpikir ya. Maksimalkan daya pikir Anda. Nah, ekspor itu bisa jadi adalah suatu impian kita semua. Jadi eksportir. Nah, bagaimana cara mewujudkan? Maksimalkan daya pikir Anda. Ini modal utama. Maka ketika Anda sudah mulai berpikir, gimana ya kalau ada order 1 kontainer? Nah, contoh saya melakukannya bagaimana? Saya cari supplier yang besar. Ya. Agar apa? Nanti kalau ada order, supplier ini bisa memenuhi kebutuhan permintaan customer. Saya cari yang supplier yang besar. Yang kedua, terkait dengan perizinan. Saya belum punya izin. Ya, waktu itu saya hanya nama Adipati Jayabadi. Saya belum punya izin. Bagaimana ya? Karena kopi ini harus pakai, waktu itu namanya EKS. Saya belum sempat untuk ngurus dan juga belum percaya diri untuk ngurus waktu itu. Maka saya waktu cari setiap hari, saya telepon, saya email ke teman-teman eksportir yang besar. Untuk apa? Bisa nggak dipinjemi nama ekspornya, under name-nya. Nah, di situ. Ya. Ada yang menolak dan ada yang mau ya dengan berbagai syarat. Bagi saya itu nggak ada masalah. Yang penting saya nanti kalau ada order di atas 1 ton, saya sudah bisa memenuhi kapasitasnya, saya sudah bisa melakukan pengeluaran barang keluar dari wilayah pabean. Bagaimana dengan dananya? Nah, ini juga ya, dana nggak ada. Supplier minta adalah barang keluar lunas. Nah, saya berpikir bagaimana caranya agar customer itu bisa bayar tunai di depan 100%. Agar saya bisa mengeluarkan barang, kemudian
saya bisa membayar lunas barang tersebut kepada supplier saya. Nah, ini namanya kita membangun kapasitas, ya, rekan-rekan. Jadi lakukan Anda itu explore by doing. Mulai apa yang Anda punyai, mulai kapasitas yang Anda punyai, lakukan promosi, belajar. Bagi yang sudah ikut pelatihan-pelatihan, Anda sudah mengetahui, kemudian memahami, lakukan action. Apa yang disampaikan oleh guru-guru Anda, ya. Ada beberapa guru memberikan cara yang berbeda-beda. Nah, ini sebagai referensi Anda, ya. Gunakan cara yang terbaik menurut Anda. Bukan saling bertentangan, karena masing-masing guru itu juga pedagang. Nah, pedagang ini juga punya cara-cara berbeda di dalam berbisnis. Nah, ini ya. Jadi, lakukan action. Lakukan action. Nah, di situ ya. Pelajari, pahami apa yang sudah saya sampaikan satu persatu di setiap seri ini, ya. Contohnya bagaimana kita mengatur waktu, bagaimana kita membuat legalitas usaha, apa saja yang harus dibuat. Pahami di situ. Jadi Anda kalau melihat hanya sekedar pertama mengetahui saja, oh ya tertarik, menarik. Nah, mulai pahami, ya. Pahami dalamnya. Anda masih belum jelas apa yang saya sampaikan di dalam YouTube saya, Anda bisa konsultasi atau Anda bisa googling. Gimana sih belajar tentang product knowledge? Googling, ya, di internet. Semua sudah tersaji di depan Anda semua. Nah, di situ, ya. Jadi, kemudian Anda sudah paham, Anda paling nggak minimal sudah mulai pegang pena, mulai membagi waktu, ya, block time, mulai sibuk membuat rencana kerja, work plan, ya, rencana kerja. Apa saja yang akan saya kerjakan dulu, tulis apa saja. Anda tulis, dokumentasikan. Dan agar semua terukur, dan ini tanpa modal. Ya, itu ya. Ketahui, pahami, dan action ini yang harus Anda lakukan di dalam memulai bisnis ekspor. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan Anda motivasi untuk tetap semangat berbisnis ekspor bagi Anda semua, produsen maupun non-produsen. Dan mari kita ciptakan Indonesia lebih maju lagi dengan raca perdagangan ekspor yang lebih baik, dan kita bisa menjadi negara eksportir yang lebih baik dari negara-negara yang lain. Akhirul kata, saya sampaikan doa penutup pertemuan ini, majelis ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.